Baru. Indonesia dilanda krisis ekonomi yang berdampak pada terjadinya inflasi yang menyulitkan keadaan hidup masyarakat. Kondisi tersebut memicu peristiwa-peristiwa kerusuhan yang terjadi di beberapa kota Indonesia. Di pusat kota Jakarta, peristiwa kerusuhan memuncak dan mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa. Di tengah kondisi tersebut, mahasiswa dari berbagai daerah yang menuntut reformasi kemudian berhasil menduduki gedung DPR dan MPR. Terlihat situasi yang semakin tidak terkendali, Presiden Soeharto kemudian menyatakan diri mundur dari jabatannya sebagai presiden. Peristiwa tersebut kemudian menandai lahirnya masa baru dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, yakni Orde Reformasi. Profil pemerintahan. Pemerintahan Orde Reformasi berlangsung secara lebih demokratis dari periode pemerintahan sebelumnya. Masyarakat bebas mendirikan partai dan mengikuti pemilu dengan lebih efektif. Pada masa ini juga, kebebasan pers kembali dibuka sehingga setiap masyarakat bisa beropini dengan kebebasan. Kebebasan tersebut dimulai dari era pemerintahan B.J. Habibie, yang secara otomatis terpilih menjadi presiden saat menjabat sebagai Wakil Presiden Soeharto. Sesuai dengan mandat undang-undang, Wakil Presiden berhak menggantikan posisi presiden setelah presiden yang sah mengundurkan diri. Presiden B.J. Habibie kemudian memimpin era peralihan dari pemerintahan Orde Baru menuju Orde Reformasi. Selanjutnya, proses pembangunan. Pemerintahan B.J. Habibie yang hanya berlangsung selama kurang lebih 1 tahun fokus pada penataan kondisi ketidakstabilan negara. Kebijakan ekonomi yang dilakukan adalah merekonstruksi perekonomian nasional dengan membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional hingga dapat menaikkan kembali nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sebelumnya anjlok sementara. Kebijakan di bidang politik diantaranya melakukan pencabutan terhadap pembatasan pers, merestui jajak pendapatan untuk wilayah Timur Timur, hingga berhasil mengadakan pemilu pertama di masa reformasi pada tanggal 7 Juni 1999. Habibie kemudian berhenti menjabat sebagai presiden saat MPR mengadakan sidang istimewa dan memilih Abdurrahman Wahid sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999. B.J. Habibie berperan besar dalam pembangunan Indonesia, terutama di bidang teknologi. Sebagai Menteri Riset dan Teknologi, beliau memajukan industri pesawat terbang dan teknologi lainnya, sehingga dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Habibie juga berkontribusi dalam mengembangkan industri strategis yang mendukung kemandirian Indonesia dalam bidang teknologi. Di sisi lain, Abdurrahman Wahid atau disebut sebagai Bapak Gus Dur fokus pada pemulihan ekonomi dan pembangunan pemersatuan bangsa. Meskipun masa pemerintahannya singkat, Gus Dur berhasil mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas rupiah, dan memperkuat kehidupan demokrasi. Beliau juga mengutamakan persatuan dan toleransi, sehingga dijuluki sebagai Bapak Toleransi Indonesia. Pada masa pemerintahannya, Gus Dur juga memimpin penyusunan program pembangunan nasional Propenas yang mencakup 9 bidang strategis. Propenas berfokus pada agenda kebijakan seperti memperkuat kesatuan bangsa, supremasi hukum, pemulihan ekonomi, kesejahteraan rakyat, serta pemberdayaan daerah dan masyarakat. Nawacita adalah program yang diusung oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala selama pemilu 2014, yang kemudian menjadi acuan dalam pembangunan pemerintahan Jokowi selama 2 periode pemimpinannya. Fokus utama dari Nawacita adalah pembangunan infrastruktur negara. Pemerintah meningkatkan anggaran untuk pembangunan jalan rel kereta api, bendungan, bandara, pelabuhan, serta berbagai fasilitas publik lainnya untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, produktivitas, dan efisiensi distribusi demi kesejahteraan rakyat. Pembangunan ini tercermin dalam proyek strategis nasional atau PSN yang diatur dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 dan bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Selama 4 tahun awal pemerintahan Jokowi,
Jokowi. Pembangunan jalan nasional dan tol tercatat mencapai 3.432 km dan 941 km pada 2020. Jokowi mendatangi Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJM dengan tujuan menjadikan Indonesia negara berpenghasilan menengah tinggi yang beradil dan berkelanjutan. Bidang ekonomi, Megawati melakukan berbagai kebijakan untuk mendorong perekonomian. Dua kebijakan yang dikenal pada masa ini adalah privatisasi BUMN dan pengolahan utang luar negeri untuk efektivitas pembangunan. Tiga momen penting pembangunan pada masa Megawati terjadi saat dibuatnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Di dalam undang-undang ini dijelaskan jika perencanaan pembangunan nasional dilakukan dalam rencana pembangunan jangka panjang RPJP untuk periode 20 tahun dan rencana